Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Materi kita Warahmatullahi yang wabarakatuh. pertama adalah sequences atau yang biasa kita sebut sebagai barisan. Barisan. Nanti kita akan bahas barisan, akan kita bahas deret, apa bedanya barisan dan deret, kemudian tentang kekonvergenan dan kedivergenan. Oke, sekarang kita bahas dulu sequences atau barisan. Jadi barisan itu punya simbol yang berbagai macam ya. Bisa disimbolkan sebagai bentuk seperti ini, pakai tanda kurung kurawal, kemudian AN. Ini menyatakan kumpulan dari suku-suku. Jadi kalau kita punya misalkan suatu barisan, kita akan tahu ya di SMA itu ada yang namanya barisan aritmetika, ada yang namanya barisan geometri. Nah, di sini kita akan membahas barisan secara umum. Kita tidak akan membahas apa itu aritmetika atau geometri di sini. Mungkin nanti ketika di deret akan membahas sedikit tentang deret geometri, tapi untuk barisan nanti yang akan dibahas lebih banyak itu adalah tentang kekonvergenan dan kedivergenan. Nah, jadi kalau kita punya AN seperti ini suatu barisan ya, yang isinya itu adalah himpunan dari A1, A2, A3, hingga seterusnya sampai dengan AN. Jadi isinya adalah suku-suku dari A1, A2, A3, sampai AN ya, kumpulan dari suku-suku. Atau kalau secara matematis, bisa juga disimbolkan seperti ini, AN tanpa kurung kurawal, itu didefinisikan sebagai fungsi fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Jadi setiap anggota yang ada di N, yang ada di suatu himpunan bilangan asli nanti akan dipetakan atau dikaitkan ke suatu himpunan bilangan real. Misalkan saya punya barisannya itu sama dengan 1/N. Nah, tentu N-nya ini ada di antara 1 sampai dengan tak hingga. Karena dimulai dari N1, N2, N3, dan seterusnya. Nah, isinya apa aja sih isinya? Ketika N-nya sama dengan 1, maka AN ini sama dengan 1/1 atau 1. Ketika N-nya sama dengan 2, maka isinya adalah 1/2. Kemudian 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, ini elemennya itu bilangan bilangan asli ya, atau bilangan bulat positif. Nah, jadi ketika N-nya itu merupakan suatu bilangan bulat positif yang ada di antara 1 sampai tak hingga di sini, atau bilangan asli gitu, dari 1, 2, 3, 4, 5, itu nanti akan menghasilkan suatu bilangan, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan sebagai himpunan bilangan real, atau kita misalkan sebagai R. Nah, di sini A1, A2, A3 sampai AN, N-nya itu adalah bilangan bulat positif, positif integer atau bilangan asli. Dapat juga disimbolkan seperti ini menggunakan N sama dengan K sampai tak hingga ya. Ini jika tidak ditunjukkan N dimulai dari 1. Jadi bisa aja N-nya itu dimulai dari 2, bisa dari 4, 10, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita punya contoh di sini. Ada suatu barisan yang seperti ini. Ketika N-nya sama dengan 1, kita masukin ke dalam barisannya, maka akan menghasilkan nilai sama dengan 1. Nah, 1 ini disebut sebagai suku yang pertama. Kita tulis sebagai A1. Lalu ketika N sama dengan 2, kita masukin ke dalam barisannya, nanti akan menghasilkan nilai min 4/3. Inilah yang dinamakan sebagai suku yang kedua. Begitu seterusnya untuk N sama dengan 3, 4 hingga sama dengan 5 akan kita peroleh nilai suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Contoh lain misalkan di sini dimulai dari 2 N-nya sampai dengan tak hingga. Berarti kita mulai dari suku yang kedua. Ya, suku yang kedua berarti N sama dengan 2. Ini kita masukin ke dalam barisannya. Kita hitung. Ternyata nilainya adalah 0. Sama seperti ini untuk suku yang ketiga, berarti untuk N sama dengan 3, kita masukin ke dalam barisannya. Lalu kita temukan, kita dapatkan nilainya adalah min 1 dan seterusnya. Hingga di sini sampai suku yang keenam, nilainya adalah 2. Ya, kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian di sini kita mencari bentuk umum dari suatu barisan. Kalau yang tadi kita menguraikan suatu barisan, yang di sini kita mencari bentuk umum dari barisan. Di sini ada dua, ya, perhatikan. Ada dua, lalu ada 3 per akar 2, lalu ada 4 per akar 3, lalu ada 5 per 2. Nah, dari 4 suku di sini, kita mencoba untuk mencari tahu gimana sih caranya agar mendapatkan bentuk umumnya, bentuk rumus ke N dari suku-suku yang ada ini. Langkah-langkahnya adalah kita cermati polanya, polanya kita simak di sini. Nah, 2 ini kan sama aja dengan dibagi akar 1. Ya. Kenapa kok dibagi akar 1? Karena yang sebelah kiri di sini dibagi dengan akar 2 ya. 3 dibagi dengan akar 2. Lalu di sini 4 dibagi dengan akar 3. Otomatis bisa kita tulis di sini 2 dibagi dengan akar 1. Karena 2 itu dibagi akar 1 tidak akan mengubah nilai semula. Tetap hasilnya adalah 2. Nah, yang sebelah kanan, yang paling kanan di sini, 5 per 2, kita ubah 2-nya di sini menjadi akar 4. Karena 2 itu sama aja dengan akar 4. Nah, dari sini sudah jelas kelihatan polanya. Kalau yang bagian bawah itu berurutan dari akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, berarti jelas akar N. Sedangkan yang di atas itu dimulai dari 2, 3, 4, 5. Berarti dimulai dari N plus 1. Ya. Karena tidak dimulai dari angka 1. Jadi ini rumus untuk bentuk umum dari suku-suku barisan yang ini. Ya. Jadi hasilnya adalah AN sama dengan N plus 1 dibagi akar N. Oke, sekarang kita membahas inti materi kita yaitu tentang kekonvergenan dan kedivergenan dari barisan. Suatu barisan AN mempunyai limit, ya, limitnya seperti ini. Jika limitnya eksis atau limitnya ada atau limitnya punya nilai, maka barisannya jelas konvergen. Tetapi jika tidak punya limit atau tidak ada limitnya, maka barisannya itu divergen. Kapan sih suatu barisan atau suatu fungsi itu punya limit? Ketika dia itu limit kirinya sama dengan limit kanannya, ya. Jadi limitnya itu ada. Nah, limit yang tidak ada di sini itu artinya adalah ketika limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya atau limitnya itu menghasilkan nilai tak hingga atau menghasilkan nilai negatif tak hingga. Jadi ada 3 di sini ya. Ketika kapan sih limit dikatakan tidak ada? Ketika limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya, bisa juga ketika limitnya itu tak hingga atau min tak hingga. Maka barisannya akan menghasilkan nilai divergen. Divergen ini artinya tidak menuju ke suatu titik. Artinya dia bisa menuju ke selang interval, bisa menuju ke tak hingga, atau bisa menuju ke negatif tak hingga. Nah, kalau konvergen artinya adalah dia menuju ke suatu titik atau ke suatu nilai. Jadi nantinya pasti kalau limitnya itu punya nilai, pasti dia konvergen. Oke, di sini ada sifat-sifat mengenai limit dari suatu barisan. Yang pertama, limit perkalian antara konstanta dengan suatu barisan. Konstantanya bisa kita keluarkan di sini. Lalu yang kedua, limit dari penjumlahan dua barisan, AN plus BN, itu sama dengan penjumlahan limit dari masing-masing barisannya. Yang ketiga ada limit dari perkalian dua buah barisan, maka akan menjadi perkalian limit dari masing-masing barisannya. Yang keempat, limit dari pembagian dua buah barisan, maka akan menjadi pembagian limit dari masing-masing barisannya. Yang kelima itu limit dari perpangkatan barisan AN pangkat P. Maka pangkatnya ini bisa kita keluarkan dari limitnya ya. Pangkat limit AN-nya itu dipangkatkan dengan P. Dengan jelas aturannya barisannya itu lebih dari 0 dan P-nya harus positif. Oke, di sini kita akan menunjukkan apakah barisan ini konvergen atau divergen. Yang pertama, min 1 pangkat N. Kalau kita masukin nilai N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tentu nilainya itu akan berganti tanda. Kalau dia ganjil, maka nilainya adalah negatif 1. Seperti di sini, negatif 1, negatif 1, negatif 1.
Tetapi kalau n-nya itu genap, maka dia akan bernilai positif 1. Ini 1, 1, di sini pasti juga 1. Nah, kita tidak tahu nih berapa nilai pastinya. Apakah dia min 1, apakah dia 1, atau berapa. Yang jelas nilainya ada di antara min 1 atau 1. Tetapi belum pasti nilainya itu berapa. Nah, karena ketidakpastian inilah maka barisan ini dikatakan sebagai barisan yang divergen, ya. Dia tidak berupa suatu nilai atau suatu titik. Yang kedua, kalau kita punya AN sama dengan 2N dibagi N plus 1, apakah dia konvergen atau divergen? Kita cari aja menggunakan limit. Paling gampangnya itu menggunakan limit. Kita hitung ternyata hasilnya. Nah, kalau menggunakan limit, otomatis limitnya itu n-nya menuju ke tak hingga, ya. Karena n itu kan bilangan bulat positif dari 1, 2, 3 sampai seterusnya hingga ke bilangan yang paling besar yaitu tak hingga. Nah, kalau kita hitung ini limitnya itu menghasilkan nilai 2. 2 ini kan suatu nilai atau suatu titik, berarti dia kesimpulannya adalah konvergen. Sama dengan yang nomor 3, ini kita juga gunakan limit, hasilnya itu adalah 0. 0 ini merupakan suatu nilai atau suatu titik, maka jelas kesimpulannya adalah barisannya itu konvergen. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya yang namanya squeeze theorem atau teorema Apit di sini. Kalau kita punya dua buah fungsi, katakanlah fungsinya itu hx dengan gx, lalu kita punya fungsi yang diapit oleh kedua fungsi hx dan gx, yaitu fungsinya adalah fx. Maka, kalau limit dari fungsi hx sama dengan limit dari fungsi gx, yaitu L, maka jelas limit dari fungsi fx ini pasti juga L. L ini adalah suatu bilangan yang eksis, yang ada. Nah, ini juga berlaku ya pada barisan. Kalau yang sini itu fungsi, maka teorema Apit ini juga berlaku pada barisan. Karena definisi barisan itu sendiri kan adalah fungsi. Fungsi yang mengaitkan N ke R. Himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Nah, di sini berarti kalau kita punya dua barisan, AN dan CN, lalu ada barisan yang diapit oleh AN dan CN, yaitu BN, maka jika limit AN sama dengan limit CN, yaitu L, maka limit dari BN pun juga pasti L. Ya. Inilah inti dari teorema Apit. Kalau kita perhatikan pada gambar yang di samping kanan, di sini itu ada, oh ini HX kebalik, yang di sini GX. Nah, jelas ya. Jadi HX itu ada di bawahnya GX, tetapi FX ini diapit oleh HX dan GX pada X sama dengan A, atau pada X menuju A di sini. Jadi ini untuk teorema apit. Nah, kita punya contoh di sini mengenai teorema apit. Kita punya fungsi seperti ini, 8 min X kuadrat kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan 8 plus X kuadrat. Berapakah limit Fx, X menuju 0? Kita hitung dulu untuk yang sebelah kiri dan untuk yang sebelah kanan. Kalau hasilnya sama, maka nanti itulah hasil dari limit dan Fx. Ternyata kalau kita hitung hasilnya sama di sini, yang sebelah kiri hasilnya 8, yang sebelah kanan pun juga 8, maka limit dari fx yang diapit oleh kedua fungsi itu ya juga 8 pastinya ya. Dan dia jelas konvergen. Nah, di sini kita punya juga contoh yang lain yaitu limit x sin x, x-nya menuju ke 0. Kita tahu bahwa sinus ya itu nilai maksimalnya kan 1, nilai minimumnya itu min 1. Jadi bisa kita bikin menjadi interval seperti ini. Nilai minimumnya itu min 1, nilai maksimumnya itu 1. Lalu kita kali dengan X, maka menjadi bentuk seperti ini. Nah, jadi fungsi sinusnya sekarang, X sin X-nya di sini, itu diapit oleh dua buah fungsi min X dan X. Kalau hasilnya sama antara min X dan X ini nantinya, limitnya ya, maka jelas hasilnya pun juga berlaku untuk X sin X. Dan ternyata hasil limitnya itu 0, 0, maka yang tengah pun juga hasilnya adalah 0.
Sehingga kesimpulannya adalah limitnya itu konvergen atau barisannya konvergen. Kemudian ada barisan monoton, yaitu monoton naik dan monoton turun. Kalau monoton naik berarti semakin bertambah n-nya, maka semakin tinggi sukunya. Misalkan sukunya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Ini barisan monoton naik ya. A1 selalu kurang dari A2, A2 kurang dari A3, dan seterusnya. Jadi bilangan atau suku setelahnya itu selalu lebih tinggi dari suku sebelumnya. Kalau yang menurun kebalikannya, berarti suku yang sekarang itu selalu lebih tinggi dari suku yang setelahnya. Contohnya 9, 7, 5, 3, 1, min 1, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dalam menentukan suatu barisan, apakah dia menurun atau dia naik? Kalau dia naik, bisa kita gunakan rumus F aksen X ya, lebih dari 0. Jadi menggunakan turunan, turunannya itu nanti akan selalu positif. Kalau dia menurun, maka gunakan F aksen X kurang dari 0. Ini teori di kalkulus 1 ya, yang sudah dipelajari harusnya, mengenai fungsi naik atau fungsi turun. Oke, kemudian di sini ada contoh. Tunjukkan bahwa N dibagi N plus 1 merupakan barisan naik. Nah, berarti di sini kita menunjukkan bahwa barisan yang sekarang itu adalah N dibagi N plus 1 yang di sini. Suku setelahnya adalah berarti kita jumlahkan 1 dibagi yang N di sini pun juga ditambah 1. Jadinya seperti ini. Suku setelahnya berarti N di sini ditambah 1, jadinya seperti ini. Lalu N yang di sini pun ditambah 1, jadinya seperti ini. Nah, kita akan mengeceknya. Kita akan mengambil langkah 1 dan langkah 2 di sini. Berarti suku yang pertama harus kurang dari suku yang kedua. Nah, kita ngeceknya di sini itu berarti suku yang pertama harus kurang dari suku yang kedua. Ini artinya suku yang ke N kurang dari sama dengan suku yang ke N plus 1. Nah, setelah kita utak-atik di sini, hasilnya ternyata didapatkan n kuadrat plus 2n kurang dari sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1. Jadi yang membedakan di sini itu hanya plus satunya. Nah, karena ada plus 1, maka jelas dia naik, fungsi naik. Otomatis yang sebelah kiri pasti dan akan selalu kurang dari sama dengan yang di sebelah kanan. Karena yang di sebelah kanan ada plus satunya. Jadi dia akan benar ketika n untuk n lebih dari sama dengan 1, fungsinya akan selalu naik atau increasing. Nah, ini cara yang menggunakan turunan. Jadi kita ubah barisan n dibagi n plus 1 di sini ke dalam fungsi. N dibagi n plus 1, kita ganti n-nya ini menjadi fungsi fx sama dengan x dibagi x plus 1. Nah, ini menggunakan cara turunan, ya, turunan dalam pembagian. Itu rumusnya kan f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi uv aksen dibagi v kuadrat. U-nya itu adalah x plus 1 ini adalah v-nya. Nah, nanti kita dapatkan ternyata hasilnya adalah 1 per x plus 1 kuadrat. Bentuk ini sudah pasti positif. Kenapa? Karena bagian bawahnya itu berpangkat 2 atau pangkat kuadrat. Suatu sembarang nilai x di sini kalau kita masukin ke x plus 1 dipangkatkan 2, tentu nilainya pasti akan positif. Jadi pasti lebih dari sama dengan 0. Berarti ini membuktikan bahwa barisannya atau fungsinya itu akan selalu naik untuk x-nya lebih dari sama dengan 1. Ya, kira-kira begitu untuk barisan naik dan turun. Oke, kemudian kita punya di sini barisan yang terbatas. Jika AN kurang dari sama dengan M, maka dia terbatas di atas. Ini ya, pada barisan ini dia akan selalu kurang dari sama dengan M, maka dia terbatas di atas. Tetapi ketika barisannya yang ini selalu di atasnya M kecil, maka dia terbatas di bawah. Tetapi kalau dia terbatas di antara M dan
M kecil dan M besar ya. Ini salah nih. Ini kurang dari sama dengan M-nya ini kurang dari sama dengan AN, kurang dari sama dengan M. Berarti AN ini terletak di batas M kecil dan M besar, maka dikatakan dia barisan yang terbatas di atas sekaligus terbatas di bawah, atau biasa kita sebut sebagai barisan yang terbatas. Oke, sebelum saya lanjut ke deret, sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan?